cari sama masyarakat. Betul. Kayak algoritmanya ya Kak. Pinter loh anak papa ini. Aduh senengnya. Pintar, terima kasih Kak. Halo semua, welcome to Dialog Selasar. Kenalin, nama aku Nashwa Sila, atau kalian bisa panggil aku Sila. Aku adalah salah satu staf Biro Project yang hari ini akan nemenin Kak Lesmana selaku narasumber kita, yang akan sharing banyak hal yang relate sama mahasiswa dengan tema The Ecom Side Hustle, cari uang sambil kuliah. Nah, pasti banyak banget nih dari kalian yang bakal relate sama topik kita hari ini, terutama mahasiswa FEB UI yang terkenal banget nih sama dunia hustle life-nya Kak. Nah, ibarat ya, kalau anak mahasiswa FEB UI nggak hustle tuh bukan kayak anak mahasiswa FEB UI Kak. Sedap. Iya, kayak gitu Kak. Nah, di sini kita bakal bahas kupas tuntas nih tentang gimana sih kita sebagai mahasiswa bisa ngasilin uang di tengah sibuknya dunia perkuliahan dengan tentunya memanfaatkan e-commerce, salah satu platform yang paling sering kita gunain. Nah, daripada lama-lama lagi, mending kita langsung mulai aja kali ya. Hai Kak Abi, sebenarnya boleh dong Kak kenalin dirinya terlebih dahulu. Salam kenal semuanya teman-teman dari FEB UI. Iya, betul Kak. Betul ya. Salam kenal, nama saya Abi Lesmana. Kebetulan saya adalah, nggak tuh, Head of Seller Education dari Lazada Indonesia saat ini. Fungsinya apa? Apa tuh Kak? Head of Education ini adalah untuk kami mempersiapkan semua kebutuhan dari para seller-seller yang berjualan di Lazada dari sisi edukasinya. Dari sisi segala macam informasinya yang mereka perlukan, ya segala update fitur, ya semuanya itu ada di Lazada University kami menyebutnya. Jadi di tim ini kami membangun berbagai program, ya contohnya misalkan kita ada konferensi, kita mulai dari yang pertama kali berjualan, yang baru aja buka, sampai yang udah punya brand sendiri. Kami akan ada semua panduannya, bimbingannya gimana caranya supaya bisa sukses di Lazada. Wih, keren banget tuh teman-teman. Keren banget Kak. Salam kenal ya Kak. Yes. Di sini aku bakal izin tanya-tanya ke Kak Abi kayak tentang tema kita hari ini. Kebetulan Kak Abi kan punya background yang relate banget nih sama tema kita hari ini, yang mungkin Kak Abi bisa sharing banyak hal ke teman-teman dari pendengar Dialog Selasar. Nah, sekarang kan Kak Abi udah masuk ke dunia kerja gitu ya, berarti Kak Abi udah lulus dari dunia perkuliahan udah berapa tahun yang lalu tuh. Jangan gitu dong, tua banget maksudnya. Enggak, maksudnya udah berapa tahun lalu, beda dikit doang teman-teman. Nah, karena aku mau nanya sebenarnya, Kakak sebagai seseorang yang udah masuk ke dunia kerja dan udah melewati gitu fase mahasiswa, menurut Kakak tuh, Kakak kalau ngeliat mahasiswa sekarang perlu gak sih untuk bisa ngasilin uang saat kuliah, atau kayak udahlah kuliah belajar aja dulu gitu yang bener biar nanti lulus IPK-nya bagus terus dapat kerja bagus gitu. Gimana Kak? Coba aku nanya dulu sama kamu, kenapa kamu nggak kerja sekarang? Karena saat ini aku masih ada kegiatan lain gitu sih Kak. Kayak sekarang aku join BEM, terus aku juga mata kuliahku masih setiap hari ada gitu, jadi kayaknya belum memungkinkan untuk aku kerja gitu sih Kak. Nggak ada waktunya. Dan kamu juga udah aktif di organisasi. Betul. Oke. Sebenarnya kalau untuk menjawab pertanyaan kamu itu agak subjektif, ya kan. Satu sebenarnya adalah di luar dari segala macam idealisme yang kita miliki. Pertanyaan paling pentingnya adalah saat ini kamu kuliah, itu apakah kamu punya pendanaan yang cukup atau enggak? Ya enggak? Betul. Kalau kamu memang cukup aman, baru kamu bisa punya pilihan. Betul. Kalau sekarang aja memang kamu atau keluargamu mungkin belum bisa punya dana yang cukup untuk kuliah, mau nggak ada opsi harus kerja dong, ya kan? Betul. Itu satu. Oke, sekarang konteksnya adalah kalau misalkan kamu dana udah cukup nih untuk kuliah, ya kan? Sehingga kamu sekarang punya pilihan, ya kan? Nah, dari pilihan ini berarti kan, apakah aku perlu kerja atau enggak? Gitu. Aku nggak bisa jawab, tapi yang pasti aku bisa encourage teman-teman semuanya adalah kalian selama lagi kuliah itu harus aktif. Setuju sih. Ya kan? Setuju banget. Yang penting aktif. Aktifnya mau diisi dengan cari duit, aktifnya mau diisi berorganisasi, bebas. Tapi kan goalnya adalah yang penting dengan waktu yang kita miliki saat ini kita bisa maksimalin, ya kan, untuk bisa dapetin segala macam pengalaman dan ilmu yang diperlukan. Setuju banget. Makanya sekarang aku tuh ikut organisasi karena itu juga sih Kak, untuk ngisi ke waktu kosong-kosong aku dari kuliah tuh
biar cari ilmu lain gitu loh selain di kelas gitu. Karena kelas memberikan banyak sekali informasi akademis, tapi kan kita butuh skill selain skill akademis adalah life skill juga. Betul. Yang mana itu baru kita bisa dapatkan saat berorganisasi, saat kerja, ya kan? Betul. Oke. Terus kalau Kak Abi sendiri dulu, waktu kuliah sambil nyari uang atau Kak Abi fokus aja kuliah? Nah, gitu? kebetulan kalau aku saat itu berkuliah di negara yang tidak mengizinkan visa student itu buat kerja. Jadi beruntunglah kalian yang di UI ya kan punya kebebasan untuk milih mau kerja sambil mau kuliah sambil kerja, mau sambil organisasi, mau sambil guling-guling doang menikmati uang papa mama juga terserah kan. Itu tapi kalian jadi punya kesempatan yang lebih besar untuk bisa mulai dari sekarang secepatnya. Betul banget. Berarti Kak Abi dulu kuliah di mana, Kak? Aku di Singapura. Oh, I see. Padahal pengen banget kuliah di kampus segede UI loh. Emang di Singapura nggak segede UI, Kak? Enggak lah. Emang iya? Iya. Oh gitu. Udah, nggak usah dibahas masa lalu. Oh, oke. Oke. Berarti Kak Abi tuh emang baru terekspos dengan dunia bisnis tuh baru pas kerja ya berarti ya? Yes, pulang, balik Jakarta, Baru mulai, oke. Terus Kak, aku kan sempat baca-baca juga nih tentang background Kakak gitu ya. Kak Abi berarti di Lazada udah selama kurang lebih 2 tahun gitu ya? Jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun, berarti udah expert banget nih sama dunia e-commerce, bener gak? Nah, itu apa? sulit ya, jangan bikin pressure dong. Gak boleh kayak gitu ya? Iya. Ya, tapi pasti kan Kak Abi lebih tahu lah dari aku gitu yang masih mahasiswa ini. Nah, aku sebagai mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tentunya aku pasti terpapar banget nih Kak sama mata kuliah bisnis gitu. Dan tiap aku ngerjain tugas nih sebenarnya aku sering nemuin terms yang mirip-mirip. Tapi aku bingung karena kayak mereka sama tapi kayaknya beda. Nah, ini contohnya tuh kayak bisnis digital dan e-commerce Kak. Nah, Kakak kan sebagai expert gitu, mungkin boleh jelasin ke aku dan teman-teman yang bingung juga nih bedanya kedua itu apa dan gimana sih Kak gitu. Oke, sebenarnya perbedaannya simple. Kalau ngomongin tentang ekonomi digital, ya, kata yang pertama mungkin yang perlu teman-teman untuk aware adalah ekonomi digital. Ekonomi digital itu adalah segala macam kegiatan ekonomi yang terjadi secara digital. Termasuk di dalamnya itu ada e-commerce. Jadi e-commerce itu part dari ekonomi digital itu? Kalau e-commerce adalah segala kegiatan jual beli, baik barang, baik jasa yang terjadi secara online. Nah, itu adalah bagian dari ekonomi yang lebih besar ya kan, ekonomi digital itu sendiri. Jadi ekonomi digital itu bisa mencakup fintech juga, bank online apa segala macam itu dalam ekonomi digital gitu. Sedangkan kalau kita kerucutin lagi itu ada yang namanya e-commerce, itu hanya untuk yang namanya kegiatan jual beli. I see. Pasarnya lah. Kalau kita ke pasar atau mall, nah ini adalah versi online-nya. Jadi itu bedanya ya kayak. Nah, selama perjalanan karir Kakak nih, menurut Kakak sendiri target pasar dari e-commerce itu siapa sih Kak? Dan kalau misalnya nih aku mahasiswa pengen terjun ke dunia e-commerce kayak jualan gitu, jadi penjualnya gitu, ada keunggulan tersendiri nggak sih Kak sebagai mahasiswa untuk terjun ke e-commerce itu? Oke, kalau ngomongin tentang target pasarnya e-commerce, sebenarnya di Indonesia ini kan tentunya ada beberapa e-commerce besar ya, termasuk juga Lazada, gitu ya. Nah, tapi kalau ngomongin targetnya, tentunya setiap company punya direction yang berbeda-beda. Tapi kalau kamu pengen tahu mengenai ada siapa sih di pasarnya e-commerce ini, gitu, ada kalian. Iya enggak? Betul. Jadi memang pasar e-commerce itu sekarang kalau kalian perhatikan tentunya dari semua umur. Tapi sebelum kita masuk ke situ ya, aku mau kasih tahu juga sebuah fakta bahwa pasar e-commerce di Indonesia itu adalah yang terbesar di Asia Tenggara. Wow. Ya kan? Kalian punya market sebesar itu. Ada market yang sebesar itu di Asia Tenggara, itu terbesar itu di Indonesia. Wow, ya. Keren banget. Dan memang jadi kalau ngomongin pasarnya gede banget di e-commerce ini. Gitu. Seiring dengan berjalannya waktu, semua orang-orang juga semakin familiar dengan e-commerce, ya kan. Nah, jadi pasar terbesar ada di Indonesia. Jadi sayang banget kalau misalkan kita nggak tap into e-commerce ini juga. Nah, tadi apa pertanyaannya? Keunggulan tersendiri aku gitu sebagai mahasiswa untuk terjun ke e-commerce. Oke, nah kalau ngomongin keunggulan mahasiswa, kenapa sih mahasiswa harus terjun? Yang satu, yang pasti adalah kalian punya waktunya. Betul. Ya kan? Jangan coba-coba kalian bilang aku gak punya waktu, sibuk gitu. Iya, kalian mau ngerasain yang namanya punya anak 2 ya kan, sambil kerja, sambil harus nyuci baju apa segala macam ya kan. Jadi kalau kalian
masih mahasiswa aja udah bilang udah nggak punya waktu, berarti permasalahannya bukan di waktunya tapi time di manajemennya. time managementnya. Betul, Iya betul. kan? Betul. Kalau kalian masih mahasiswa aja udah bilang nggak punya waktu, gimana kalian nanti udah berkeluarga? Ya kan Kalau lebih udah mabok. kerja gitu ya. Bener. Ya jadi jangan menyalahkan waktunya dulu. Kalian masih punya waktunya. Gitu. Dan kalian masih punya umurnya untuk explore, untuk coba-coba sebelum kalian masuk ke dalam komitmen-komitmen yang lebih dahsyat seperti pernikahan. Contohnya udah punya anak, itu kalian nggak bisa ngambil risk sebesar ketika kalian lagi single seperti sekarang. Betul. Single as in belum kawin ya maksudnya Iya, ya. ngerti kan. Belum kawin gitu, belum nikah. Belum nikah. Belum iya. nikah, Oke, ya oke, kan? oke. Nah, Oke, terus? itu yang pertama. Jadi, yang kedua, kalian itu punya yang namanya kemampuan digital yang sangat bagus. Ya kan? Dari generasi teman-teman itu kan dari lahir udah langsung main handphone. Betul lagi. Ya kan? Jadi begitu sekarang harus terjun ke dunia e-commerce kayak gampang, very familiar for you guys. Beda sama kalau biasa membantu dan menemani om tante yang baru memulai bisnis online, itu akan struggle-nya beda banget. Beda. Ya kan mereka harus ini kliknya mana agak bingung kayak gitu. Sedangkan kalian kan dilepas aja Bisa belajar 5 sendiri menit ya. udah ngerti banget. Iya, Gitu kan? iya. Very familiar with it gitu. Jadi itu adalah keunggulannya mahasiswa untuk bisa terjun ke e-commerce. Tambahan lagi, Apa tuh? kalian akan sangat mudah untuk mengerti market kalian di e-commerce itu siapa. Karena kalian akan sangat relevan dengan mereka. Oh iya benar sih. Ya enggak? Karena kalian juga adalah pengguna e-commerce. Penggunanya, iya. Ya kan? Kalian siapa yang suka main games di e-commerce, ngumpulin koin segala macam supaya dapat diskon? Aku. Ya itulah, ya kan? Siapa yang suka nontonin live shopping, ya kan? Terus habis itu, cakep bajunya langsung beli. So, you guys really understand your market karena kalian sangat relevan. Oke Kak, berarti kita tuh sebagai mahasiswa kalau mau terjun langsung ke e-commerce ada 3 keunggulannya gitu ya. Berarti yang pertama, kita tahu pasar kita siapa. Kedua, kita punya waktu. Dan ketiga, kita lebih gampang untuk belajar tentang e-commerce itu sendiri dibandingkan generasi yang lain gitu. Karena kita udah dari kecil udah disuguhin gitu lah ya sama internet dan lain sebagainya. Oke. Nah, aku udah paham nih Kak, berarti kan emang market e-commerce itu besar dan beneficial banget buat kita terjun atau tap in langsung gitu ke e-commerce. Aku pun tertarik sejujurnya, karena aku dari kecil tuh suka banget sejujurnya jualan. Aku tuh dari kecil suka gambar-gambar, terus aku jual-jualin. Iya, terus banyak banget yang beli Kak. Bagus gambarnya. Bagus, bagus. Aku punya bakat Kak, aku sering jualan kayak gitu. Terus di SMA aku juga suka jualan makanan gitu sama bunda. Nah, makanya sekarang aku tuh pemburu cuan ya dari kecil ya, bagus. Iya, Mantap. betul. Nah, makanya sekarang aku masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu, mau belajar bisnis dan terutama e-commerce ini sendiri. Cuman sejujurnya aku tuh masih bingung kayak apa ya yang harus aku lakuin, apa yang harus aku jual di e-commerce ini gitu, biar bisa bersaing gitu. Nah, Kak Abi kan udah lama gitu ya di e-commerce ini. Boleh dong Kak sharing tips gitu, cari ide jualan untuk di e-commerce itu apa? Mungkin teman-teman lain juga kepo nih. Oke, simpelnya, kamu pasti pernah dengar yang namanya ikigai. Apa tuh Kak? Iya, juga pernah denger lagi. Ikigai itu adalah satu buah terms dari Jepang yang intinya gini. Oh iya. Udah mulai tahu nih. Iya, pernah dengar. Ya, intinya adalah kamu tuh harus cari 3 faktor dalam hidup kamu. Yang satu adalah apa yang kamu bisa dan bagus untuk lakukan. Kedua, yang kamu suka. Yang ketiga, ini adalah sesuatu yang memang dibutuhkan oleh orang-orang, oleh masyarakat. Alias orang mau keluar duit untuk ngebayar kamu. Kayak gitu. Ya, 3 hal ini. Jadi kalau kamu nanya, apa sih yang aku bisa? Karena ini menjadi banyak pertanyaan dari orang-orang yang mau mulai bisnis. Selain mereka suka bilang, aku nggak punya waktu. Kedua, mereka juga bilang, aku nggak tahu harus bisnis apa. Ya kan, kalau di konteksnya di e-commerce, aku nggak tahu aku harus jualan apa. Ya kan, kita bisa mulai dari 3 ini. Yang pertama adalah kamu harus tahu strength kamu apa, bisanya kamu apa. Dalam hal ini, kamu coba napas, lihat sekeliling kamu, kira-kira apa, ada produk apa di sekitar kamu yang bisa kamu jual. Kamu intip nih, coba kamu lihat. Oh, sebelahku nih industri makanan kering. Misalkan ini si Ibu Ati ternyata jualan tempe dikeringin apa segala macam ya kan. Oke, kamu punya itu ya kan. Kemudian kamu juga bisa intip,
oh aku ternyata paman saya itu adalah supplier sabun, misalkan sabun cuci apalah ya kan. Jadi kamu cari apa yang kira-kira kamu tuh punya di lingkungan kamu. Strength-nya kita sebut ya. Nah dari situ kita masuk lagi ke dalam, kamu bikin list nih. Kamu bikin list, satu aku punya akses kamu kemana aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan ada 6 di situ ya kan. Dari situ kamu lanjut, kita masuk ke faktor yang kedua. Kamu harus tahu apa yang mau orang pakai, apa yang mau orang beli. Apa yang dibutuhin sama orang. Exactly. Ya kan, dari 6 itu caranya gimana? Kamu bisa banyak metode. Ya kan, kamu sempit kalau tanya teman. Ya kan, kamu bisa cek dari Google. Banyak sekali software, aplikasi. Pokoknya di sini itu udah banyak banget akses untuk kamu tahu apa saja produk-produk yang lagi tren. Termasuk di media sosial. Dari situ kan kamu bisa lihat kan, apa aja sih yang lagi dicari dan lagi dipengenin sama market. Ya kan? Betul. Dari list ini, kamu punya 6 list nih misalkan, kamu coretin satu-satu, cari yang benar-benar sampai titik yang paling kuat, yang paling dibutuhin sama masyarakat. Itu ikigai kamu. Simple aja. Itu produk yang kamu bisa jual. Karena gini, kita tahu di market misalkan yang lagi dibutuhkan adalah kemeja flanel. Tapi kamu nggak punya aksesnya juga, kamu nggak punya industri yang menciptakan yang penjahit baju flanel misalkan, kamu nggak bisa jualan itu juga kan jadinya kan. Betul. So I think we need to start dari apa yang kamu punya. Betul. Baru dari situ kita cari yang paling kuat di situ itu apa. Oke, jadi kalau aku simpulin kayak pertama cari dulu nih guys strength-nya apa aja yang kalian punya di sekitar kalian, terus yang terakhir barulah cari dari strength yang kalian punya itu kira-kira apa nih yang dibutuhin sama masyarakat gitu ya. Betul, dan kalau ngomongin tentang produk sebenarnya kan produk itu variannya banyak sekali ya kan, dan bisa sangat meluas gitu. Jadi ketika kalian sudah misalkan berjualan di marketplace, kalian sudah masuk ke Lazada, di Lazada itu pun ada fitur ya namanya bocoran peluang. Di mana bocoran peluang itu nih makanya enak banget buat kalian. Di fitur bocoran peluang itu akan dikasih tahu kalian akhirnya memutuskan untuk jualan fashion atau misalnya fashion muslim deh gitu ya. Nah nanti di situ di fitur bocoran peluang ini akan dikasih tahu oke, hijab seperti apa, bahannya apa, warnanya apa, kata kuncinya apa yang lagi paling dicari, itu semua kalian bisa dapat aksesnya. Wow, jadi ada guidance seperti itu. Jadi udah nggak usah pusing lagi. Yang penting kalian tahu industri yang kalian mau masuk apa. Cuma untuk nanti detail-detailnya, perintil-perintilannya itu semua nanti kalian bisa akses. Dan ada guidance dari Lazada. Wow, keren banget. Itu bisa langsung akses dari aplikasinya kak? Langsung dari aplikasi sellernya ya, aplikasi penjual. Oh, oke. Keren banget. Pun kalian kan sebenarnya bisa buka aja appsnya di apps pembeli. Sama kalian lihat kan yang produk yang trending apa dari situ. Oh iya benar. Itu kan yang berarti yang lagi dicari sama masyarakat. Betul. Kayak algoritmanya ya kak. Pinter loh anak papa ini. Aduh senengnya. Pintar, terima kasih kak. Oke. Terus kan kita kalau udah masuk nih ke dunia e-commerce gitu, untuk bisa sustain gitu ya kak, itu tuh perlu gak sih tahu dan paham betul dengan digital marketing atau media sosial gitu kak? Karena kan mungkin ada orang yang kayak sebenarnya tahu nih gue mau jual apa, tapi dia tuh ragu karena merasa kayak belum paham banget nih sama digital marketing, jadi ragu, bisa gak ya gue promosiin barang gue gitu. Nah biasanya tuh orang-orang takut kayak gitu kak. Itu perlu gak sih sebenarnya harus paham dulu gitu? Nah ini kembali ke pertanyaan yang awal banget. Kalau ngomongin tentang digital ekonomi sama e-commerce, ya kan e-commerce adalah bagian dari digital ekonomi. Media sosial itu bukan bagian dari e-commerce. Media sosial itu adalah bagian dari turunannya juga dari digital ekonomi kan. Jadi digital ekonomi ada media sosial, ada juga e-commerce di situ, ya kan? Apakah untuk besar di e-commerce harus besar di media sosial? Jawabannya tentu enggak. Tapi kalau kamu bisa strive juga di media sosial, ini akan sangat support kamu untuk bisa gede di e-commerce-nya. Jadi ini adalah dua senjata yang berbeda dan dua perang yang berbeda, ya. Jadi orang-orang yang jago di media sosial belum tentu jago di e-commerce. Juga sebaliknya, karena ini beda banget tekniknya, ya kan? Tapi gini, sekarang itu terlalu banyak program-program seperti afiliasi, di mana kamu tuh gede di media sosial, ya kan? Apalagi buat teman-teman nih, banyak yang influenza, yang followernya pengikutnya udah puluhan ribu, diduitin dong guys. Jangan dianggurin cuma buat ngepost foto cantik dan gantengnya aja. Ya kan, itu kalian bisa pakai banget
guys. Ya, bisa. Kan ini kan banyak ya, bisa kalian buka endorse, ya kan? Termasuk kalian kenapa enggak buka toko, kalian jualan, kalian promoin di media sosial kalian. Itu akan sangat membantu traffic masuk ke E-commerce-nya. toko kalian. Yang mana ini banyak banget yang nggak punya nih. Dan kalau kalian udah gede di media sosial dan kalian bisa membawa itu ke e-commerce kalian, toko-toko online kalian, itu akan jadi kekuatan luar biasa buat toko kalian. Traffic yang gede banget. Apalagi kalian kan yang jualan dan follower kalian kan ngikutin kalian, percaya sama kalian. Betul. Dasar bisnis adalah kepercayaan, Kepercayaan, ya betul. kan? Di media sosial percayaan udah lebih terbangun. Kalian giring tuh, kasih link toko kalian, kasih link produknya di media sosial. Aku pakai skincare ini bagus banget guys. Ini segala kerutanku hilang segala macem, ya kan? Iya. Bikin trustnya, lempar ke media sosial, Lempar ke ke e-commerce-nya. e-commerce-nya. Jadi, ya. Wah. Legit penjualan, ya kan? Betul. Jadi apakah perlu gede di media sosial dulu untuk e-commerce? Jawabannya tidak. Tapi kalau udah gede, wah akan itu sangat itu membantu akan ya. sangat membantu. Oke, Kayak oke. gitu. Jadi tapi mulai aja nggak masalah gitu karena ini dua perang yang berbeda. Yang satu bisnis banget, yang satu content creation banget kan. Ketenaran lah ibaratnya. Enggak Enggak ngomong juga. ketenaran sih. Oh, enggak. Karena belum tentu loh punya follower banyak tapi impactful followernya. Oh, betul sih. Ya kan aku ada bisnis yang mana bisnisku juga mengendorse. Aku pernah endorse seorang artis yang MM-an dibanding sama ngendorse yang cuma masih puluhan ribu, ternyata impactnya lebih besar puluhan ribu. Wow. Gitu. Jadi belum tentu follower itu Oke. belum tentu sesuai dengan produk yang kita promosi. Oke, ngotot. Oke. Nah, aku nih suka belanja Kak. Jujur, aku suka Apa belajar apa belanja? Belanja. Oh belanja, iya. Kok aku gini ya? Ya pokoknya gitu, aku suka belanja. Terus aku sering scroll gitu lah, aplikasi-aplikasi e-commerce gitu, terutama Lazada. Nah, itu murah-murah banget Kak harganya. Kita sebagai mahasiswa gitu, kalau mau terjun sebagai pebisnis muda untuk bisa survive dengan harga pasar yang murah kayak gitu gimana sih Kak? Oke, memang kan kita juga mungkin teman-teman sering baca berita, wah harga e-commerce menyebabkan price kompetitif apa segala macam ya kan, gitu-gitu. Oke, ya sudah, gitu kan. Ini maksudnya adalah apa yang sedang ini kan teman-teman adalah harus pintar membaca peluang. Kalau ngomongin bisnis adalah teman-teman harus melihat ada peluang di mana, terjunlah ke situ, ya kan. Tadi aku juga udah bahas bahwa marketnya besar banget. Dan enaknya e-commerce adalah teman-teman itu kalau kamu pengen bisnis apa misalkan? Sebut coba. Apa ya? Pakaian kali Kak. Pakaian apa? Pakaian wanita. Oke, pakaian wanita, kamu buka sebuah toko pakaian wanita di belakang UI. Yang akan belanja ke toko pakaian wanita kamu siapa? Paling orang-orang yang tinggal mahasiswa sini, radius di sini kan tinggal 1 kilometer, reach kamu tuh bisa sampai 2 kilometer lah mungkin ya kan. Tapi ketika kamu buka toko di e-commerce, reach kamu 1 Indonesia. Betul. Ya kan? Luas. Dan yang dicari sama customernya e-commerce tuh apa? Satu, harga murah. Kedua, kemudahan dan kenyamanan juga. Makanya kita kan ada pengiriman, ya kan? Maka dari itu toko kita juga menyediakan ongkir gratis. Ya kan, itu semua untuk menciptakan kenyamanan dan juga harga yang murah jadinya. Ya kan? Nah, di sini sekarang kalau misalkan pertanyaannya adalah bagaimana cara kamu bisa compete dengan harga-harga yang murah yang ada di e-commerce ini kan. Nah, ada beberapa faktor untuk bisa punya harga yang competing gitu. Tapi sekarang pertanyaannya adalah bisnis itu kan ada dua ya. Ada yang bisa main di red ocean, ada yang main di blue ocean. Alias apakah kamu mau perang harga atau enggak? Ya kan? Pasti kalau teman-teman FEB juga belajar di marketing itu ada yang namanya 4Ps. Ya kan? Apa aja 4Ps? 4Ps atau 4P? 4P, iya 4P. Product, price, place. Memalukan kalau satu lagi nggak tahu. Bu dosen, nggak lolos anaknya. Price, product, place. Price, product, promotion. Promotion iya. Sama Place. place. Ya kan, ada 7 kan, tapi kita mainnya 4 aja dulu ya. Jadi 4P ini adalah yang bisa membantu kalian untuk survive dalam bisnis. Ketika P yang pertama nih, produk kamu misalkan tidak bisa stand out, ya kan, maka yang akan dikorbankan adalah mungkin P yang lainnya, ya kan. Price, ketika produk kamu nggak unik, berarti price kamu yang akan dikorbankan, price kamu harus cut terendah. Kamu main perang harga jadinya nih.
ya kan? Ketika promotion kamu juga nggak kuat, yang akan dikorbankan bisa apa? Price juga. Biasanya sih ujung-ujungnya price yang akan dikorbankan, ya kan? Kalau place kita nggak ngomongin karena e-commerce udah menjadi sebuah place yang membuat jangkauan kalian tuh luas sekali, ya kan? Nah, kalau ngomongin produk kayak di e-commerce, gimana cara kamu supaya bisa compete adalah banyak sekali faktornya. Contohnya produk kamu kan physically nggak bisa dilihat sama orang. Maka perwakilan fisik produk itu adalah foto produk. Betul. Gimana cara kamu mengemas? Karena gini, baju, misalnya meja putih kamu, yang jual ke meja putih gini banyak nggak? Banyak banget. Banyak banget. Kalau foto produk kamu adalah foto yang sama dengan yang lainnya, dan kamu tidak bisa bikin sebuah foto, apalagi fashion ya, ketika kamu nggak bisa bikin produk yang foto produk yang unik, gitu ya, orang nggak akan tertarik untuk beli itu kamu. Betul. Ya kan, kamu harus bisa punya brandingan kamu sendiri sampai orang kayak ngelihat foto produknya aja tahu bahwa ini adalah misalnya toko kamu namanya apa, brand kamu misalnya apa, fashion kamu. Asal aja biar cepet gitu. Ayam ya, toko fashion Muslim fashion ayam by ayam gitu misalkan. Nah, dengan brandingan kamu yang kuat, orang udah tahu oh ini adalah ayam nih, si produk si ayam nih. Maka dari itu gue mau beli lagi sama dia, gitu ya kan. Even harganya lebih mahal 5.000, 10.000, aku udah ada brand trust, karena foto ini menjanjikan. Betul, aku setuju. Ya aku sebagai pembeli kayak gitu sih gitu kan? Aku ngeliat yang warna yang paling oke, terus kayak bener-bener modelnya pakai. Biasanya aku nggak suka kalau cuma foto baju doang kayak gitu doang. Foto gitu. harus ada modelnya kan, kan kelihatan jatuhnya di badan kayak gimana, apa, betul, potongannya gimana kan, ya, kayak gitu. Nah, even harganya lebih murah, lebih mahal sedikit dibanding yang lain, tapi kalau foto yang lainnya jelek nggak menjanjikan. Kayak beli kucing dalam karung nih takutnya, ya kan? Jadi foto itu akan menyerang ke psikologis dari pembeli juga. Betul. Ya kan, kayak gitu contohnya. Karena kamu kalau di online nggak bisa bilang bahannya enak banget nih gitu, unless untuk bikin customer balik lagi, itu masih bisa tuh ngomong gitu, ya kan? Tapi pintu pertama adalah fotonya, penjelasan deskripsi kamu. Ya kan, jadi pokoknya bagaimana kamu mendeskripsikan si produk ini, ya gitu. Jadi kalau kamu tidak bisa bermain di produk ini, maka yang akan berkorban adalah si price-nya. Ya kan, ketika kamu nggak bisa promosi juga. Nah kalau di dunia e-commerce promosi itu macam-macam. Kamu biasa belanja ngumpulin apa aja, Sila? Ngumpulin apanya tuh Kak? Kalau lagi belanja nih, biasanya ngumpulin diskon nggak? Iya. Apa aja yang kamu ngumpulin? Oh, gratis ongkir, voucher, terus diskon. Kalau kita baru follow kadang suka lebih dapat voucher lagi kan, iya. Diskon lagi kan. Makanya kadang aku nggak langsung follow gitu sih Kak. Kayak misalnya lagi tahu nih nanti pengen beli yang banyak gitu, jadi baru aku follow pas saat aku mau beli aja sih. Nah, terus juga ada yang namanya kayak mega campaign day yang 11-11 lah, 12-11 itu kan suka ada diskon voucher tambah lagi, ya kan. Nah promosi-promosi gini kamu harus ikutin. Khususnya gratis ongkir. Kenapa? Karena hasil riset menyatakan bahwa di Indonesia customer itu paling cinta promosi yang namanya gratis ongkir. Makanya Lazada kemarin bikin jingle. Siapa nyanyi? Ongkir. Coba nyanyiin. Wah, tunggu, malu bicara. Pengiriman cepat. Gratis ongkir. Nah, gitu karena itu adalah promosi yang paling dicari oleh customer kita. Setuju gitu. banget. Jadi kamu harus bisa invest di sini nih, di promotion yang memang dibutuhkan dan dicari oleh customermu. Ya kan? Ketika kamu tidak bisa memprovide ini, apalagi yang dikorbanin jadinya nanti price. Harga kamu harus mati-matian gitu ya. Jadi silakan aja kalau mau berbisnis dengan bunuh-bunuhan dengan harga, ya udah gitu, tapi capek. Ya kan? Betul. Nah, kenapa kalian nggak main di branding? Branding kan produk kalian, cari kompetitif edge kalian di produk, di promotion kalian, ya kan? Oke. Berarti cara survive-nya itu ya jangan ikut-ikutan aja kali ya Kak, lebih kayak ke arah maksimalin produk kitanya. Kamu harus gitu. bisa mencari jati diri tokomu sendiri. Siap. Diri dari bisnismu sendiri. Biar lebih stand out gitu ya. Betul. Daripada yang lain. Otherwise kamu akan perang harga pastinya, udah pasti banget itu. Oke. Kamu nggak akan pernah lihat yang namanya Louis Vuitton perang harga kan, potong-potongan harga kan. Kenapa? Karena dia sudah punya brandingan sendiri, sehingga kelompok market tertentu akan tetap mencari dia apapun juga dan fanatik. Karena dia punya branding sendiri. Kalau ngomongin kualitas harga, even yang lebih murah banyak lebih bagus kualitasnya. Setuju. Ya kan? Dan tapi dia tidak akan pernah main perang harga. Kenapa? Karena dia punya competitive edge di salah satu P itu. Oke. Jadi kita coba maksimalin di salah satu P itu. Kalau enggak nanti kita bakal perang harga gitu lah ibaratnya. Dari
7 marketing 7. tips, paling enggak 3 atau 4 kamu udah harus punya, otherwise nanti harga yang berkorban. Siap. Tuh guys, di noted ya. Nah, tadi kan Kak Abi udah sharing banyak hal nih tentang tips masuk dunia e-commerce. Tapi ada gak sih Kak, common mistake yang sering dilakuin oleh pebisnis muda di e-commerce itu sendiri? Kan Kak Abi udah 2 tahun, hampir 3 tahun nih di Lazada. Pasti tau lah common mistake-nya para pebisnis itu apa. Oke, yang biasa, ini dari hasil aku training sama seller-seller, mendengar keluh kesah mereka, ya kan, baik di secara webinar maupun offline, ya kan. Nomor 1 yang paling bikin gemes ya dari pebisnis ini adalah instan sukses. Mereka expect bisa langsung aku profitnya gede. Itu dia, aku sudah bayar iklan nih. Kenapa penjualanku belum meningkat nih? Terus kita tanya, pasang iklannya sudah berapa lama mas? 2 hari. Menurut Ngana aja 2 hari, bagaimana caranya? Ya kan itu algoritma iklan aja kan harus jalan dulu. Betul. Ya kan familiarize themselves dengan tokonya dulu. Paling enggak itu aja prosesnya 2 minggu. Ya kan gitu. Jadi banyak sekali pebisnis ya yang punya toko, di Lazada, seller itu mentalnya adalah kalau gue buka, gue mau langsung cepet dapat hasil. Banyak banget sih. Ya kan, namanya bisnis itu kayak miara anak. Betul. Pelan-pelan, lama-lama jadi gede. Itu dia, makanya memang penting untuk punya passion di bisnis kamu. Bisnisnya sendiri. Gitu, karena memang prosesnya panjang. Gitu, dan nggak bisa yang namanya instant sukses unless ya mungkin Tuhan memberikan rizki yang berbeda, ya kan, tiba-tiba viral atau apa ya itu. Tapi itu kan case-nya satu dari eksternal gitu ya. Dari berapa puluh ribu bisnis yang ada kan sebenarnya kayak gitu. Jadi semua proses belajar pelan-pelan ya. Yang kedua masuk ke dalam konsep, ada juga ini masih sedikit berhubungan ya. Banyak juga seller-seller itu yang belajarnya itu setahap lebih tinggi daripada yang seharusnya. Jadi gini, namanya kita aja proses belajar itu kan SD, SMP, SMA nih simpelnya. Kalau anak-anak SD harus belajar dari guru-guru SD. Ketika guru SMA mengajar materi SMA ke mereka, dia nggak akan dapat banyak, nggak akan ngerti karena memang belum sampai situ. Nah, banyak teman-teman pebisnis juga yang belum punya mentor yang sesuai dengan fasenya, gitu. Jadi penting banget untuk punya mentor yang punya sesuai dengan fasenya. Kebetulan di Lazada kita itu kayak seperti di Lazada University, kita ada semua bimbingan ya. Tidak hanya dari Lazada University ya, the whole Lazada itu punya bimbingan dari yang seller baru, seller yang menengah sampai yang udah punya brand sendiri itu kan. Gitu. Jadi karena masing-masing itu struggle-nya beda-beda. Ya kan nggak bisa yang udah punya brand itu mengajar ya, memberikan ilmu untuk yang benar-benar baru mulai, karena nggak relate sama sekali nanti. Ya kan. Nah, yang baru mulai pun nggak bisa langsung aku mau belajar dari yang udah punya brand. Gitu ya. Master banget. Kenapa? Karena belum klik ya, timingnya pun belum pas kayak gitu. Itu yang kedua. Nah, kalau misalkan apalagi sih kesalahan itu biasanya gini, mereka itu orang berbisnis tapi takut invest, itu kan lucu. Nah, iya, nggak high risk high return. Nah, itu dia, ya kan? Dia takut investasi. Jadi ketika misalkan punya toko nih, punya seller Lazada punya toko, kemudian mereka kayak kita menghimbau mereka untuk join program A, B, C, di mana mereka itu kan harus bayar komisi untuk program tersebut dong. Kenapa kita minta mereka untuk bayar komisi? Tentunya karena kenapa kita minta mereka untuk join itu? Karena akan ada traffic lebih, conversion lebih gitu. Tapi mereka takut, belum tentu lah nih nanti balik modalnya, ya kan? Sehingga mereka takut invest. Gitu. Nah itu nggak bisa. Harus dicoba, harus dianalisa. Bukan berarti disuggest apa langsung ambil juga gitu. Nah itu jadi kesalahan yang berikutnya juga. Banyak yang kita tuh punya di Lazada itu ada yang namanya KAM itu adalah Key Account Manager. Jadi ini adalah orang staff Lazada yang membantu setiap brand untuk bisa sukses lah intinya. Kita urusin, kita bantu urus. Kak pasang voucher ya, Kak pasang ini gitu. Banyak juga seller-seller yang iya aku ngikutin suggestion KAMku aja, tapi dia nggak ngerti apa yang sebenarnya dia investasikan. Sehingga akhirnya ketika itu gagal, mereka marah-marah balik. Nyalahin. Loh kok ini? Lah, ini kan bisnis Anda. Anda yang saran ya. Betul. Anda yang harus membuat perhitungan sendiri. Gitu. Either you wanna take it or you wanna leave it. Gitu. Jadi ini 2.
ada satu yang takut banget invest, satu yang pasrah aja invest aja semua, sehingga Ngikutin akhirnya mereka aja malah gitu ya. minus jadinya. Nah itu yang harus hati-hati. Nah, dari banyak common mistake itu ya kak, cara ngindarin kesalahan itu gimana, dan dukungan apa sih yang dikasih sama e-commerce, salah satunya Lazada gitu, yang bakal diterima sama para pebisnis muda ini gitu kak? Oke, kalau misalkan ngomongin tentang dukungan, dukungan itu dari awal mereka masuk, kita ada tim yang namanya tim inkubasi, ya kan? Tim inkubasi ini akan bantuin cara upload produk gimana, ya kan? Jadi enak banget kan, udah nggak perlu ini, ya kan? Cara upload produk gimana sampai set harganya gimana, itu untuk fase-fase awal, terus akan ditemenin sampai mereka akhirnya menjadi seller yang besar juga, gitu. Nah bahkan salah satu dukungannya juga yang kita punya adalah kita punya komunitas. Because we believe sukses itu nggak bisa sendiri. Betul, ya kan? setuju. Ya kan, sukses itu nggak bisa sendiri. Sukses itu harus, terlalu banyak orang yang harus terlibat dalam hidup kamu sehingga bisnis kamu tuh bisa melejit. Betul. Ya kan, banyak banget mentorship, banyak banget saran-saran, banyak banget bahkan network yang dibukakan, pintu yang dibukakan, yang dibutuhkan untuk bisa bikin bisnis kamu tuh melejit. Ya kan, nah di sini di Lazada kita ada yang namanya Lazada Club juga, per kota. Oh, per kota. Iya, jadi contohnya ini di Depok, ya kan, di Depok ada Lazada Club Depok. Ada leadernya di situ. Tugasnya apa? Jadi kalian bisa ngobrol-ngobrol sesama penjual. Sharing gitu ya, sharing knowledge. Si leadernya ini juga akan ngasih tahu, ngajarin, oh ini tuh caranya gini, oh ini caranya itu. Enak banget ya? Jadi ya udah, tinggal langsung aja ngobrol, nongkrong, ngopi sambil angkat kaki, diangkat bener enggak tuh. Sambil angkat kaki, sambil ngopi di warung, sambil ngomongin bisnis, dan mereka bisa support kamu dengan berbagai kebutuhan kamu. Gitu. Nah, itu jadi komunitas itu penting banget untuk kita bisa sama-sama maju. Oke. Ya kan? Itu ada di Lazada. Nah, kemudian juga kembali ke timku, Lazada University. Di sini pun cara orang belajar kan beda-beda ya. Betul. Ada yang demennya baca, ada yang demennya nonton, ada yang demennya baca pun, ada yang demennya baca artikel, baca PPT, betul. Ya kan? Ada yang demennya coaching, ngobrol begini, ya kan? Itu semua ada di Lazada University. Ya kan, kita ada website, ada portal paling lengkap dan paling dibutuhkan di setiap fase, itu semua ada di situ. Gitu. Jadi tinggal datang aja, masuk ke university.lazada.co.id ya, jadi promo ya kan. Apa? Itu semua ada. Gitu. Jadi apapun metode belajar yang bisa masuk kalian, hajar di situ. Oke. Itu cara daftarnya gimana tuh, Kak? Untuk ke university tadi? Nggak usah daftar, free semua materi pembelajaran, free untuk seller Lazada. Jadi cukup daftar jadi seller Lazada, itu bisa akses semua materinya. Dan itu nggak cuma ngomongin tentang teknisnya Lazada ya. Di dalam sana juga banyak banget ilmu-ilmu secara soft skill, ya kan, ilmu berbisnis in general, itu juga semua ada. Kayak gitu. Dan kita juga bikin event conference. Itu juga kita manggil pembicara-pembicara dari dunia bisnis yang udah ternama, itu semua bisa mereka nikmati dengan free of charge. Jadi dukungan Lazada sebanyak itu. Wow. Jadi kenapa nggak diambil nih? Gitu. Marketnya besar, dukungannya besar, waktunya kalian untuk memulai. Keren. Berarti itu ya yang bisa Lazada kasih ke para pebisnis muda gitu, untuk start atau menghindarin kesalahan-kesalahan yang tadi kakak udah sebutin. Betul, kesalahan pasti ada dan harus ada. Dan harus terjadi, ya belajar kan? Ya. Untuk belajar. Oke. Terus sebenarnya ini udah di akhir nih kak. Jujur aku ngerasa puas banget sama conversation kita hari ini, dan semua kebingungan aku tuh udah terjawab sama sharing session ini. Dari kakak sendiri ada gak nih yang mau disampaikan ke teman-teman dari mahasiswa FEB UI atau bahkan yang di luar mahasiswa FEB UI untuk yang udah mau mulai tapi masih takut gitu kak? Mungkin boleh kak di sharing menurut kakak gimana? Yes. Kalau kamu bilang masih takut, biasanya ketakutan apa sih? Kalau dari kamu deh misalkan. Oke, aku ketakutannya mulai ya. Bikin bisnis nih, suruh mulai jualan nih. Yang bikin kamu takut apa? Mungkin lebih ke arah, karena pertama aku belum ngasilin uang sendiri kali ya kak. Jadi kan pasti modal tuh
mungkin dapetnya dari orang tua gitu ya. Nah, mungkin salah satu ketakutannya itu ketika kayak bisnis yang aku bangun ternyata nggak berjalan dengan baik dan modal itu nggak bisa balik gitu Kak. Mungkin itu kali salah satu ketakutan yang mungkin dirasakan juga sama mahasiswa lain. Bener. Ketakutan banyak orang dalam memulai bisnis itu adalah satu, tidak punya modal. Kedua, ya even punya modal, takutnya modalnya nggak balik. Betul, ya kan? Nah, sebenarnya kalau ngomongin tentang modal, berbisnis e-commerce itu adalah jawaban untuk kalian yang punya modal kecil. Betul. Ya kan? Kenapa? Karena kalau misalkan kamu mau buka warung aja deh, ya kan? Buka warung, satu, kamu harus sewa tempat. Betul. Karyawannya. Dua, karyawan yang jaga. Ya kan, ya kalau kamu belum bisa hire karyawan gak apa-apa, kamu yang jaga sendiri. Emang gak sanggup sambil kuliah sambil jaga warung kan gak mungkin. Tidak sanggup. Ya kan, kamu harus renovasi warungnya. Betul. Ya kan, itu udah habis berapa juta tuh. Ya kan, di e-commerce it's all free. Iya. Tinggal barangnya ya, gitu ya. Tinggal kamu cari aja barang apa, modal kamu dipakai untuk apa? Untuk beli. Develop si produknya. Barangnya, untuk beli barangnya dan mungkin promosi-promosinya sedikit. Kayak gitu. Jadi kalau kamu takut dengan namanya nggak punya modal, e-commerce adalah jalan yang sangat baik untuk kamu memulai karena modalnya kecil. Betul. Gitu ya. Dan kedua, kalau kamu takut gagal, nggak ada orang sukses yang takut gagal. Betul. Orang memang harus gagal, ya kan? Untuk bisa sukses harus ada 1000 kegagalan yang kamu lalui dulu untuk akhirnya mencapai titik itu ya. Ya amit-amit jangan 1000 lah ya. Ya pokoknya tapi toh dalam kegagalan itu kan pasti ada pembelajaran ya kan yang kamu bisa pakai berikutnya. Lesson learn. Gitu, ya lesson learn ya kan. Asal learn ya. Iya, gitu, jangan sampai nggak learn. Jangan seperti donkey. Udah gagal 2 kali sampai. Ya kan? Guys. Nah, itu jadi toh ketika gagal, ingat tadi dukungan banyak untuk kamu di sini. Kenapa? Karena ketika kamu cuan, Lazada kan juga ikut cuan. Beda sama kamu buka toko misalkan di mall. Mungkin sistemnya cuma oke, aku bayar rent ke mall itu. Betul. So, lu sukses, lu nggak sukses, mallnya nggak pusing. Karena dia tetap dapat. Karena dia dapat rentnya, gitu ya. Nah, ketika kalian buka tokonya di marketplace di Lazada, kami concern untuk kamu tuh maju. Betul. Iya kan? Ya nggak? Betul. Makanya kami invest banyak banget untuk bikin seller-seller kami maju. Kenapa? Karena ya supaya kan duit kamu banyak, duit kami juga banyak. Ya, simpel itu kan logiknya kan. Sejalan gitu ya. Betul. Nah, enak banget kan tahu bahwa tempat kamu bernaung itu full support untuk bisnis kamu. Gitu. Jadi jangan takut gagal. Itulah keenakan juga di e-commerce. Ya. Sama Lazada. Lazada tentunya. Mungkin boleh Kak, kalau ada mau promosi tentang Lazada Dari tadi udah promosi semua. Oh, udah isi promosi ya teman-teman. Nah, itu boleh di-noted promosi-promosi yang disampaikan oleh Kak Abi ini. Berarti Lazada itu ada salah satu platform yang benar-benar bagus banget bisa support kalian para pebisnis muda untuk bisa survive gitu. Jadi buat kalian jangan takut lah kalau udah punya pemikiran untuk kayak gue mau jualan nih di e-commerce, udah langsung mulai aja guys, karena banyak support dari Lazada sendiri untuk kalian gitu. Iya. Sebenarnya kalau ngomongin cari uang, ya kan siapa sih yang nggak mau cari uang kan ya? Baik dia butuh banget maupun butuh dikit aja karena mungkin punya mungkin anak sultan gitu ya. Tapi semua pasti pengen yang namanya cari uang. Kenapa? Karena setiap orang kan punya impiannya. Betul. Dan kita nggak bisa bohong bahwa impian baik yang itu sifatnya materialistis maupun impian yang sifatnya sosial, membantu siapalan, naikin haji orang tua lah, itu kan semua perlu uang. Betul. Ya kan, jadi bohong kalau kalian bilang kalian nggak butuh uang. So segeralah gitu ya untuk memulai. Carilah uang, cari uang tuh banyak dan gini, aku itu sistemnya adalah orang yang sangat pro dengan yang namanya punyalah banyak kantong income. Jadi don't put all your egg in one basket. Betul. Ya kan, jadi milikilah banyak gitu, karena ketika yang satu jatuh pecah semua, kalau kalian di situ habis, kayak contohnya COVID kemarin gitu kan, habis tuh semuanya kan. Betul. Nah, ini masih banyak yang lainnya juga. So, jadikanlah Lazada ini sebagai salah satu kantong kalian untuk mencoba mencari cuan, rezeki di sana. Gitu. Okay. Ya kan, dicoba aja. Nggak ada salahnya. Oke, itu ya guys, kalimat penutup dari seorang Kak Abi Lesmana yang merupakan Head of Seller Education dari Lazada. Nggak kerasa nih udah berakhir. Sebelumnya thank you Kak Abi udah main-main ke FEBU ini.
Ya, thank you ya Kak udah mau hadir. Nah, sampai jumpa teman-teman di episode selanjutnya. Dan buat kalian yang udah mau nyoba terjun ke e-commerce, jangan takut-takut lagi seperti yang kayak Kak Abi bilang. Langsung aja masuk pertama ke Lazada guys. Dadah!